Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih diberi kesehatan sehingga saya bisa menghibur teman-teman semua kembali. Baik teman-teman ya, pada malam hari ini saya berada di sini tentunya ada tujuan, dan mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang tahu tujuan saya apa. Ya, tentunya tujuan saya di sini adalah untuk mencari Patih Wiryanyamo yang sedang kedanan wanita, teman-teman. Jadi sebenarnya ini masalah agak lucu, tapi ya tidak boleh ditertawakan, karena masalah yang dialami Patih Wiryanyamo ini kalau dipikir-pikir kok kayak manusia pada umumnya. Karena manusia juga banyak sekali yang seperti itu ya, bahwasanya kita katakan selingkuh secara diam-diam, namun pada akhirnya ketahuan. Namun permasalahan ini saya belum tahu persis ya teman-teman. Maksud saya, sebenarnya Patih Wiryanyamo ini sedang mencintai wanita siapa? Mungkin kalau dikatakan di manusia itu, wanita itu maksudnya wanita baik-baik, atau wanita malam, atau janda, atau bagaimana? Nah, itu yang sedang saya bingungkan, karena saya belum bertemu dengan Patih Wiryanyamo ya, sehingga saya tidak bisa menebak-nebak bahwa yang sedang disukai oleh Patih Wiryanyamo ini siapa. Nah, bahkan teman-teman ya, ini sekedar pemberitahuan saja. Setelah Patih Wiryanyamo mengetahui bahwa saya sudah tahu kebusukan dari Patih Wiryanyamo atau kelakuan dari Patih Wiryanyamo, ini Patih Wiryanyamo malah tidak pulang ke rumah. Tidak tahu dia kemana, karena Datuk Cokrobuwono juga sangat kesal dengan kejadian ini, karena Patih Wiryanyamo berbuat seperti ini, namun alasannya dia mengaji ke tempatnya Datuk Cokrobuwono, sehingga Datuk Cokrobuwono ya tentunya merasa kecewa ya dengan Patih Wiryanyamo. Tetapi kalau bagi saya tidak membenci Patih Wiryanyamo, karena saya belum tahu alasan Patih Wiryanyamo berbuat seperti ini. Nah, makanya mungkin nanti kalau saya sudah mengetahui alasan Patih Wiryanyamo kok bisa selingkuh atau bisa mencintai wanita lain, itu nanti baru saya bisa menilai itu salah atau tidak. Kalau salah ya memang salah, tetapi kan kalau alasannya baik atau alasannya masuk akal, kita masih bisa memaklumi teman-teman. Maksud saya perjelas lagi nih teman-teman. Misalkan alasannya ternyata istrinya duluan yang begitu, nah itu kan maklumi saja. Ya sudah teman-teman, ini saya mau melanjutkan perjalanan. Bismillah. Sebelum kita memulai, mudah-mudahan apa yang kita hajati, apa yang kita inginkan bisa terkabul. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina amin. Bismillah.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana kau? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Niat ingsun buka mata kasap, tabir ilalang kang dadi katon. Alam kabuka ing marifat kasar, katon kang dadi kadeleng, peteng kang dadi gebyar saking kersaning Gusti Allah. Assalamualaikum ya masarul jaan. Duru hadir. Assalamualaikum ya sohibul wilayah. Hadir. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. Rupanya kau di sana. Allahu Akbar. Mohon maaf. Kamu siapa? Kenapa kau menyerang diriku? Apakah saya mempunyai kesalahan terhadap dirimu? Apa maumu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kenapa? Saya mengajak dirimu untuk berkomunikasi, tetapi kau tidak mau menjawab. Malah kau menyerang saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa maumu? Kau mempunyai mulut, kau bisa berbicara. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Baik, jika kau tidak mau diajak komunikasi dengan cara yang baik, maka saya juga bisa untuk menyerangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Memangnya hanya kau saja yang bisa menyerang saya. Saya pun bisa menyerang dirimu, bahkan lebih dari ini. Katakan apa maumu. Katakan apa maumu. Jika kau tidak mau menjawab, maka pergilah dari sini. Baik, jika kau tetap tidak mau menjawab, maka rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apakah kau tetap tidak ingin mengatakan apa-apa terhadap diriku? Baik, jika kau tetap tidak ingin mengatakan, maka saya akan memaksa dirimu untuk masuk ke dalam jasadku. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke dalam jasadku. Namun, jawab apapun yang saya pertanyakan kepada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Kau sekarang sudah saya kuasai di dalam ragaku ini. Kau masih tidak ingin menjawab pertanyaanku, atau saya bisa meleburkan dirimu sekarang juga? Sialan.
Rupanya kekuatanmu jauh lebih besar dari kekuatan yang kumiliki. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa? Kenapa kau mempertanyakan itu? Saya bertanya terhadap dirimu saja, kau belum menjawab. Baiklah, apa yang ingin kau pertanyakan kepada diriku? Ya seperti tadi, saya hanya bertanya, kamu ini siapa dan kenapa kau menyerang diriku? Apakah saya mempunyai kesalahan terhadap dirimu? Baiklah, mohon maaf. Sebenarnya dirimu tidak memiliki kesalahan terhadap diriku. Namun, saya tidak suka melihat adanya manusia yang datang ke tempatku ini. Kenapa kamu tidak suka ada manusia yang datang ke tempat ini? Ya, karena jelas saja jika ada manusia yang datang ke tempat ini, kami, para makhluk yang ada di sini, merasa terganggu dengan kehadiran manusia-manusia seperti dirimu. Oh ya, mohon maaf sekali jika kehadiran saya mengganggu jenengan. Tapi perlu jenengan ketahui bahwa kedatangan saya ke sini itu tidak ada niat dan tujuan untuk mengganggu para makhluk yang menghuni di tempat ini. Kedatangan saya ke sini hanya sedang mencari sahabat saya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Apa yang kau katakan? Kau sedang mencari sahabatmu. Tidak mungkin di sini ada manusia. Mohon maaf, bukan manusia sahabat saya. Sahabat saya ini bangsa sepertimu. Bangsa seperti diriku. Iya benar. Namanya Patih Wiryanyamo. Dia bukan hilang, tetapi dia pergi meninggalkan rumah. Dan kami mencurigai bahwa Patih Wiryanyamo ini sedang bersenang-senang dengan wanita. Apakah kau mengenal Patih Wiryanyamo? Jika mengenal, apakah kau melihatnya? Dia ada di mana? Saya tidak mengenalnya. Bahkan diriku baru mendengar nama Patih Wiryanyamo sekarang ini. Dari kerajaan mana beliau? Oh, dia itu tidak dari kerajaan mana-mana. Dulunya ya dia adalah patih dari kerajaan, namun kerajaannya sudah tidak ada. Jadi jenengan tidak tahu ya keberadaan dari Patih Wiryanyamo, bahkan jenengan tidak mengenal. Baik, kalau jenengan tidak mengenal, maka mohon maaf atas kelancangan saya di sini, atas sesuatu yang telah terjadi di sini. Sekali lagi saya mohon maaf. Tidak apa-apa. Ini semua salah diriku. Jika saja diriku mempertanyakan terlebih dahulu kepada dirimu, mungkin tidak ada pertengkaran seperti yang tadi kita lakukan. Ya, tidak apa-apa. Saya memaklumi karena jenengan adalah tuan rumah, saya tamu, ya wajar-wajar saja jika jenengan merasa terganggu dengan kedatangan saya. Tetapi sekali lagi saya juga ingin mengatakan bahwa saya masuk ke sini dengan, menurut saya dengan sopan, saya juga izin. Tetapi mungkin jenengan tidak tahu, ya wajar-wajar saja dan tidak apa-apa. Alhamdulillah saya juga tidak kenapa-napa. Ya sudah, jenengan mungkin silahkan keluar. Baiklah, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya, ternyata tadi adalah makhluk penghuni sini. Dia tidak suka dengan kehadiran saya, tetapi dia memahami setelah saya ajak komunikasi. Ya sudah, mungkin teman-teman ya, tujuan saya kan hanya mencari Patih Wiryanyamo. Jadi saya akan mencari Patih Wiryanyamo sampai ketemu. Oke teman-teman ya, malam hari ini saya sudah mencari Patih Wiryanyamo. Mungkin sudah
beberapa jam ini, tapi tidak bertemu dengan Patih Wiranyamo. Jadi dengan terpaksa saya akan mencoba untuk menarik Patih Wiranyamo agar bisa hadir ke tempat ini, supaya saya tidak terlalu lelah untuk mencari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Patih Wiranyamo, jika kau mendengar apa yang saya katakan ini, tolong hadirlah ke hadapan saya. Patih Wiranyamo, saya memanggil dirimu ingin mengetahui bahwasanya permasalahan apa yang sedang terjadi dengan dirimu, sehingga engkau sepertinya sedang di jalan yang salah. Saya tidak akan menghakimimu, saya hanya kepengin tahu saja sebenarnya apa yang terjadi, dan jika kami bisa membantu, kami akan membantu. Tolong Patih Wiranyamo, banyak saudara-saudara kita yang khawatir dengan dirimu. Hadirlah ke hadapanku Patih Wiranyamo. Bismillahirrahmanirrahim. Patih Wiranyamo, hadir. Alhamdulillah Patih Wiranyamo, akhirnya engkau mau datang menemui diriku. Sebelumnya saya mohon maaf Patih, mungkin saya telah lancang karena mungkin saya tidak sopan memanggil dirimu dengan cara seperti ini. Tetapi perlu jenengan ketahui, saya sudah mencari jenengan, namun jenengan tidak bisa saya temukan. Patih Wiranyamo, apakah jenengan sudi jika menjawab apa yang ingin saya pertanyakan? Ya, tentang apa yang sedang terjadi terhadap jenengan. Saya sudah tahu semuanya dari mbahnya Bawor. Tidak bisa begitu Patih Wiranyamo, kita sudah bersahabat sangat lama. Saya tahu jenengan seperti apa. Saya tahu persis jenengan adalah makhluk yang sangat baik, makhluk yang senang menolong. Maka dari itu, kehadiran saya di sini juga ingin menolong dirimu Patih. Patih, tolong katakan Patih, jika jenengan mempunyai masalah, ceritakan kepada saya. Jika jenengan bercerita kepada sesama makhluk seperti dirimu tidak bisa menyelesaikan masalahmu, tidak ada salahnya dirimu menceritakan kepada manusia. Siapa tahu saya bisa membantumu. Kenapa jenengan seperti itu sekarang? Kenapa jenengan menutup-nutupi apa yang sudah saya tahu? Ya, tentu saja saya mengetahui banyak apa yang sedang terjadi kepada dirimu. Namun mohon maaf Patih, saya tidak mau salah paham. Maka dari itu saya ingin jenengan mengatakan sendiri, daripada saya mendengar cerita dari orang lain yang nantinya takutnya timbul kesalahpahaman. Patih, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mengunci dirimu dan dirimu tidak akan bisa pergi meninggalkan tempat ini. Apakah jenengan tetap tidak mau menjawab? Baik Patih, jika jenengan tetap tidak mau menjawab, saya masih punya cara. Saya akan memaksa jenengan untuk menjawab apa yang ingin saya tanyakan, dan saya pasti bisa, dan jenengan pasti akan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke dalam jasadku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kau bersikukuh menanyakan hal ini kepadaku? Ini bukan urusanmu. Biar masalah ini cukup aku yang tahu, dan cukup aku yang merasakannya. Patih, mohon maaf,
berulang kali saya sudah katakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya ingin tahu permasalahan apa yang sedang terjadi kepada dirimu, sehingga jenengan kok bisa-bisanya berpaling dari istri jenengan. Mungkin bisa dikatakan juga jenengan meninggalkan anak istri. Tidak, saya tidak meninggalkan anak istriku. Saya hanya pergi sementara untuk menenangkan diri. Mohon maaf Patih, saya potong. Ya, saya tahu mungkin jenengan yang jenengan katakan ini benar, bahwa jenengan hanya pergi menenangkan diri dan sementara saja. Tetapi cara jenengan ini salah. Jenengan menenangkan diri tetapi tidak sendiri. Saya tahu Patih, jenengan menenangkan diri tetapi bersama perempuan lain. Itu yang dimaksud tenang menurut jenengan Patih. Kenapa Patih jenengan diam? Apakah jenengan kaget karena saya mengetahui apa yang jenengan lakukan? Bukan, Yoga. Saya melakukan ini jujur saja, semua karena terpaksa. Terpaksa bagaimana Patih? Iya, terpaksa aku melakukan ini karena katakan saja Patih, jangan ragu-ragu untuk mengatakan, jangan malu-malu untuk mengatakan. Sebenarnya tidak pantas untuk kuceritakan, dan sebenarnya diriku ingin memendam semua ini sendiri. Yoga, aku sangat mencintai istriku. Aku sangat menyayangi anak-anakku. Apa yang kulakukan ini benar-benar seperti bukan dengan kesadaranku, tetapi diriku sadar. Maksudnya bagaimana? Kenapa jenengan mengatakan seperti itu? Jenengan seperti tidak sadar tetapi sadar. Iya, Yoga. Jika mereka mengatakan mungkin diriku tidak sadar atau tidak menyadari dengan perbuatan ini, tetapi diriku sangat menyadari. Bahkan diriku tahu bahwa apa yang kulakukan ini adalah kesalahan besar. Tetapi di sisi lain saya tidak bisa meninggalkannya. Lalu kau dengan tenang meninggalkan anak istrimu. Sudah kukatakan Yoga, saya tidak akan meninggalkan anak istriku. Saya hanya saja sedang mencari cara, bagaimana caranya agar saya tidak meninggalkan anak istri, namun saya bisa bersama dengan dia. Oh, saya tahu maksudnya jenengan maunya anak istri tetap bersama, tetapi perempuan yang baru juga bersama dengan jenengan. Mungkin seperti itu. Patih Winanyamu itu, mohon maaf, itulah serakah jenengan. Mencintai dua wanita sekaligus itu kan tidak boleh. Apalagi jenengan sudah punya anak istri. Ya mungkin kalau jenengan tidak punya anak istri atau hanya sekedar mencintai sih mungkin tidak masalah. Tetapi saya juga tahu Patih, katanya jenengan sudah melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut. Apakah benar Patih? Iya benar. Memang benar. Dan itu salah satu alasan yang membuat diriku tidak bisa meninggalkannya. Kenapa jenengan bisa sampai melakukan itu dengan wanita lain? Apakah jenengan
tidak memikirkan keluarga di rumah. Mohon maaf Yoga. Mungkin kau juga tahu. Tahu apa Patih? Saya tidak tahu apa-apa. Begini Yoga. Pada saat itu saya bersama istri sedang tidak baik-baik saja. Kami berantem dan hingga akhirnya diriku pergi meninggalkan rumah untuk berkumpul dengan teman-teman. Namun pada saat itu teman-temanku, sahabat-sahabatku mengajakku ke tempat di mana tempat itu ternyata banyak sekali wanita-wanita. Dan disitulah diriku bertemu dengan wanita yang sekarang saya cintai. Dan pada akhirnya kami melakukan itu. Nanti dulu Patih, jenengan kok bisa sampai ke situ, bisa langsung jatuh cinta kepada wanita itu, bagaimana ceritanya? Itu kan sangat singkat. Tidak Yoga, tidak sesingkat ini. Memang kejadiannya ini sudah lama, hanya saja kalian baru mengetahuinya. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering kulakukan. Dan jujur saja, dalam pandangan pertama diriku melihat wanita itu, diriku langsung mencintainya. Diriku langsung jatuh cinta terhadap wanita itu. Itulah salah satu yang membuat alasan diriku kembali ke tempat itu dan kembali ke tempat yang sama. Rasa ingin bertemu itu sangat besar Yoga, sehingga cinta yang besar di diriku kepada istriku seketika hilang karena rasa rindu ingin bertemu dengan wanita yang baru. Hingga diriku selalu beralasan kepada istriku untuk pergi dari rumah. Dan mungkin kau sudah tahu bahwa alasan yang selalu kujadikan alasan kepada istriku adalah kepergianku untuk mengaji di tempat Datuk Cokrobuwono. Padahal diriku tidak sama sekali belajar atau mengaji di tempat pesantren Datuk Cokrobuwono. Sebenarnya diriku pergi bersama sahabat-sahabatku untuk bersenang-senang di tempat itu. Lah, mohon maaf Patih, jenengan sepertinya tadi menyebut di tempat yang banyak wanitanya. Terus barusan jenengan menyebut bersenang-senang di tempat itu. Memangnya tempat itu tempat apa? Mungkin kau tahu. Tempat itu memang tempat untuk mencari kesenangan para lelaki. Oh ya, saya paham. Terus kalau memang itu tempat adalah tempat seperti itu, mohon maaf sekali, berarti kan wanita-wanita yang ada di situ, mohon maaf sekali lagi, bukan wanita baik-baik. Betul. Memang yang kau katakan benar. Tetapi itulah yang namanya cinta Yoga. Apalagi cinta dalam pandangan pertama. Setiap hari diriku mencoba untuk melupakannya, namun yang ada semakin merindukannya. Hingga diriku berkeinginan untuk meninggalkannya, namun diriku semakin mencintainya. Diriku sudah mencoba untuk tidak mengingatnya dan tidak menemuinya, tetapi hati ini Yoga terluka, hati ini sakit ketika mengingat wajahnya, mengingat perlakuannya kepada diriku yang jauh lebih baik daripada perlakuan istriku. Astagfirullahaladzim. Berarti jenengan merasa wanita itu lebih baik daripada istrimu.
Mungkin seperti itu. Tetapi saya juga menyadarinya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah. Tetapi bagaimana lagi? Karena diriku sudah terlanjur mencintai wanita itu. Dan diriku sudah terlanjur tidur bersama wanita itu. Mohon maaf, sepertinya jenengan sudah terkena rayuan wanita itu. Tidak, Yoga, kau jangan mengatakan seperti itu. Dia sama sekali tidak merayuku. Bahkan ketika diriku mengatakan bahwa diriku mencintainya, dia tidak mau. Dia wanita yang baik menurut diriku. Maksudnya baik bagaimana? Dari pekerjaannya saja seperti itu. Kau jangan bilang seperti itu, Yoga. Kau menilai wanita yang seperti itu tidak baik, itu salah. Mereka melakukan semua itu karena terpaksa. Iya, saya tahu lah, saya tahu. Tapi kalau di debat ini nggak ada habisnya. Yang jelas jenengan ini karena sedang kedanan atau sedang jatuh cinta. Jadi mau dibilang apapun, pasti jenengan tetap pengennya menang sendiri. Tidak, Yoga. Saya sudah mengatakan bahwa apa yang kulakukan ini atas kesadaran. Saya tahu apa yang saya lakukan ini salah. Tapi perlu kau ketahui, Yoga, bahwasanya dari awal diriku bertemu dengannya, dia sama sekali tidak mencintai diriku. Bahkan jika tidak disapa pun, dia tidak akan menyapa diriku. Tetapi dirikulah yang mengejar-ngejar wanita itu. Jadi kau jangan salah paham. Dan kau jangan menyalahkan wanita itu, karena wanita itu tidak bersalah sama sekali. Yang salah adalah diriku. Lalu kalau dia tidak mencintai kamu, kenapa dia mau tidur bareng denganmu? Saya tidak tahu, Yoga. Tetapi sekarang dia sudah mengatakan yang sebenar-benarnya, bahwa dia juga mencintai diriku. Mungkin itu bohong, Patih. Itu hanya rayuan. Jenengan jangan percaya. Dia tidak mungkin mencintai jenengan. Mungkin dia ada maunya, makanya dia ngomong seperti itu. Tidak, Yoga. Cinta yang dia berikan kepada diriku sangat saya rasakan. Contohnya, Patih, dari dia bertutur kata, dari dia memperlakukan diriku, sikapnya terhadap diriku benar-benar tulus dari hati yang paling dalam. Keikhlasannya, kejujurannya. Patih, tapi jenengan tahu, wanita itu bukan wanita yang baik-baik. Sekali lagi, Yoga, wanita itu wanita yang baik. Saya akan menyelamatkan wanita itu dari tempat-tempat yang tidak baik itu. Yaitu bagus, Patih, tetapi caranya tidak seperti itu. Kau tenang saja. Semua pasti bisa ku selesaikan. Aduh. Mohon maaf, Patih, tidak bisa seperti itu. Jenengan harus kembali ke anak istri jenengan. Dan jangan ngurusin wanita itu. Wanita itu bukan wanita yang baik. Mungkin jenengan mengatakan wanita itu baik karena jenengan mencintainya. Buat orang lain yang tidak mencintainya, mungkin justru malah wanita itu dianggap, kalau bahasa kami ini, pelakor, merebut suami orang. Jadi sebaiknya jenengan sudahi saja, hentikan perbuatan ini, kembali ke jalan yang benar. Tidak bisa, Yoga. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk diriku bersama dengan
wanita itu. Saya akan memperjuangkan wanita itu. Dan saya akan menikahinya, Yoga. Dalam waktu yang mungkin dekat, kau akan melihatnya. Diriku akan menikahi wanita itu. Lalu, jika kau menikahi wanita itu, bagaimana dengan istrimu? Itu yang sedang kupikirkan. Ya sudah kalau begitu. Yang jelas, saya sudah tahu permasalahannya. Jadi mohon maaf, mungkin saya akan tetap ada di permasalahan ini. Saya akan tetap mencampuri urusan jenengan, karena saya sebisa mungkin saya harus menyelamatkan jenengan dari perbuatan ini. Baik Patih, jika yang jenengan sampaikan sudah semua, silahkan jenengan keluar, dan jenengan kalau bisa sih pulang ke rumah dulu, temui anak istrinya, jangan pergi ke tempat wanita itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, alhamdulillah, sepertinya permasalahan yang dialami Patih Wiranyamo ini sudah sangat jelas. Bahkan saya sampai sedikit lupa ini tadi, Patih Wiranyamo karena bercerita sangat banyak dan panjang. Tapi yang jelas kita sama-sama tahu ya, memang kalau sudah cinta itu susah. Apapun caranya untuk memisahkan, ya pasti akan sangat susah teman-teman. Tapi mungkin menurut teman-teman bagaimana ini? Apakah saya harus membiarkan Patih Wiranyamo seperti itu, ataukah saya harus menolong Patih Wiranyamo? Dan ini saya akan ceritakan semua ini kepada sahabat-sahabat kami, terutama mbahnya Bawor. Dan mungkin juga jika perlu nanti saya akan komunikasikan masalah ini kepada Eyang Basuki. Barangkali Eyang Basuki bisa menolong kami teman-teman. Baik, karena masalahnya sudah jelas, apa yang akan saya lakukan ke depannya ya nanti kita pikirkan dulu teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa berkomentar kira-kira apa yang harus saya lakukan. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.